Agus melihat kepemimpinan Trump sebelumnya, kita masih mengingat seperti apa hal ini memicu adanya trade war yang mengubah seperti apa arah kompetisi perdagangan global. Anda lihat kali ini apakah Trump akan seagresif sebelumnya atau menurut Anda Trump akan belajar untuk lebih dovish dengan kepemimpinannya kali ini? Ya, ini kan memang kalau kita lihat dari kepemimpinan Trump sebelumnya itu kan kalau kita lihat kan dampaknya cukup signifikan ya, terutama dari sisi perdagangan internasional. Tapi kalau kita lihat memang kanan Trump ini akan lebih berat terutama terhadap China. Kalau kita lihat memang untuk dampaknya terhadap negara-negara yang berkaitan dengan kebijakan Trump terhadap China, saya pikir ini mungkin akan relatif lebih tidak terlalu ini ya signifikan dampaknya. Dan betul tadi kalau dari apa yang disampaikan, kami juga melihat memang dari sisi tekanan tidak akan sebesar dari sebelumnya. Tapi kami melihat beberapa risiko sebenarnya. Tidak hanya dari sisi sektor perdagangan itu sendiri, tapi juga di sektor keuangan juga kita melihat adanya beberapa risiko. Eh, untuk keseluruhan kami melihat memang ini kan kebijakan Trump ini sangat erat sekali dengan ingin mengembalikan Amerika First ya. Jadi ingin mengembalikan kekuatan ekonomi Amerika Serikat, dan Trump yang dikenal dengan kebijakan proteksionisme, terutama terhadap produk impor, kemudian dia juga dikenal ingin mengembalikan kekuatan Amerika melalui sektor-sektor manufaktur yang tadinya di luar, dia ingin menarik kembali untuk dikuatkan di Amerika Serikat. Nah, ini tentu yang menjadi tantangan buat Indonesia. Jadi kami melihat memang ini tidak hanya berdampak ke sektor perdagangan yang potensi melemahkan ekspor Indonesia, tapi yang kami perkirakan juga masih relatif terbatas dampaknya kalau kita bandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Tapi yang kedua, ini kami melihat dampaknya juga dari sisi investasi ya. Jadi ada potensi memang dengan adanya America First ini berpotensi untuk melemahkan atau menurunkan peluang investasi dari Amerika ke Indonesia. Nah, ini kan kalau kita lihat kontribusi Amerika terhadap investasi di Indonesia ini cukup lumayan ya kalau kita lihat masuk di top 15. Jadi itu sih yang kami lihat untuk beberapa dampak, dan kemungkinan seberapa besarnya kami lihat memang masih relatif terbatas kalau kita bandingkan dengan periode kepemimpinan sebelumnya. Baik, tapi kita juga sudah mendengar rencana Trump akan menaikkan 10 hingga 20% tarif barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat. Apakah menurut Anda ini juga akan memberikan dampak langsung dan signifikan untuk barang-barang unggulan kita? Ya, terutama kami melihat beberapa komoditas ini yang masih menjadi tekanan, terutama tiga komoditas utama yang menjadi ekspor andalan Indonesia. Itu terutama di komoditas minerals. Nah, ini menjadi salah satu tantangan, terutama di baja. Nah, ini kan menjadi salah satu komoditas yang ditargetkan oleh Trump ya untuk dinaikkan tarifnya, terutama dari China. Nah, ini kan kalau kita lihat ekspor baja kita sebagian besar itu ditujukan ke China. Kemudian dari sisi proteksionisme terhadap beberapa komoditas unggulan yang ada di China yang menjadi komoditas unggulan Indonesia juga, seperti minerals itu tadi, besi baja, kemudian salah satunya juga semikonduktor. Ini menjadi salah satu tantangan ke depan, bahwa memang selain dihadapkan oleh tantangan pelemahan permintaan dari ekonomi China itu sendiri karena masalah struktural yang masih terjadi, tapi dengan adanya peningkatan tarif dari Amerika Serikat ini juga menambah tantangan itu. Dan kemungkinan juga nanti pada tahun selanjutnya kami melihat tantangan itu berpotensi melemahkan ekspor kita ke depan. Baik, berapa besar nilainya kalau menurut perhitungan Anda? Kalau dari kami, dari prediksi kami sebelumnya kan kami melihat memang dampak dari Trump itu bisa ya kemungkinan menurunkan ekspor Indonesia itu sekitar 8-10% dari total ekspor ya. Nah, ini tentu menjadi tantangan kalau misalkan kita lihat ini kan kontribusi China terhadap ekspor Indonesia kan cukup besar. Jadi kalau nanti diterapkan tarif yang lebih tinggi kepada China dari Amerika Serikat, kemudian Amerika Serikat juga menetapkan tarif terhadap negara-negara yang
berkaitan dengan apa yang menjadi target komoditas yang selanjutnya seperti besi baja dan semikonduktor ini menjadi tantangan bagi Indonesia. Tapi kalau kami lihat sebelumnya memang indikasi ekspor ke depan kita kan ada perbaikan. Tapi dengan adanya Trump terpilih kembali menjadi presiden Amerika Serikat, mungkin kami perkirakan ekspor ya sedikit lebih rendah dari proyeksi kami sebelumnya. Ya, mungkin mengalami penurunan sekitar 8%-an tadi. Baik, 8 hingga 10%. Apakah ini artinya surplus neraca dagang kita berpotensi terancam? Ya, tentu ini akan berpengaruh terhadap surplus neraca perdagangan. Tapi kami melihat memang trennya kan ke depan kami lihat juga masih akan melanjutkan tren surplus. Tapi kami juga tidak mengesampingkan faktor yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita, yaitu upaya untuk memperluas hilirisasi. Dengan adanya upaya hilirisasi dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya terkait dengan tantangan yang ada di pasar ekonomi global, tentu dengan hilirisasi kemudian kita diversifikasi ekspor ke berbagai negara tidak hanya China, ini menjadi sebuah hal yang positif untuk meredam penurunan ekspektasi penurunan tadi. Jadi secara overall kami melihat memang ada sisi positif, tapi juga kami tidak mengesampingkan sisi negatifnya itu tadi. Ya kemungkinan dengan adanya hal itu dilakukan oleh pemerintah terus mendorong hilirisasi dan diversifikasi ekspor ke berbagai negara ini tentu akan terus ya menopang tren surplus ini berlanjut hingga jangka panjang.